Dulu saya pernah punya usaha lumayan besar, distributor di bagian minuman. Tapi yang namanya usaha kadang naik kadang turun, ternyata tidak sesuai dengan rencana awal. Kalau ini buat campuran apa teh? Ini buat campuran kubis untuk isian olos. Itu isiannya apa saja sih? Isiannya sayur kubis sama daun bawang campur, terus dikasih irisan cabai rawit. Teh, untuk olos itu ciri khasnya apa? Untuk olos asli khas Tegal itu ciri khasnya itu isinya sayur, untuk rasa identik dominan pedas, kulitnya gurih, jadi sekali digigit kulitnya itu bikin nagih. Untuk isian olos biasanya sayur meliputi kubis dengan daun bawang yang dicampur cabai rawit. Tapi sekarang banyak pedagang yang dikombinasi, ada isian sosis, ayam suwir, sama telur puyuh. Untuk bumbu isian kita gunakan setengah sendok makan garam halus, terus setengah sendok makan bumbu penyedap, yang terakhir setengah sendok makan bumbu kaldu rasa ayam. Cuma sekarang banyak pedagang yang mengkombinasi dengan isian sosis, ayam suwir, dan telur puyuh. Teh, kalau bikin kulitnya itu buahnya dari apa? Untuk bikin adonan kulit kita menggunakan 200 gram tepung tapioka, terus ditambahkan 200 gram tepung terigu. Untuk bumbu kita gunakan 1 sendok makan bumbu kaldu rasa ayam dan penyedap rasa setengah sendok makan. Berarti itu bumbu buat adonan kulit olos ya teh? Ya, ini bumbu buat adonan kulit olos tanpa menggunakan garam. Terus diaduk-aduk Supaya mencampur gitu teh? ya, agar bumbunya mencampur dengan tepung. Setelah itu kita tambahkan air kurang lebih 300 ml. Kita gunakan air biasa. Lalu kita uleni. Kalau rahasia bikin olos itu ada pada bikin adonan. Kalau adonan kulit bagus, hasilnya itu akan bagus. Tapi kalau adonan kulitnya kurang bagus, hasilnya juga kurang bagus. Teh, dulu sebelum jualan ini teteh kerja apa sih? Dulu saya pernah punya usaha lumayan besar, distributor di bagian minuman. Tapi yang namanya usaha kadang naik kadang turun, ternyata tidak sesuai dengan rencana awal. Ya mau gimana lagi, karena tidak ada peningkatan jadinya bangkrut. Terus terlilit hutang di bank sampai kurang lebih 25 juta. Setelah dipikir-pikir mau usaha apa, alhamdulillah ada temen yang rekomendasi buat buka usaha jualan olos, karena di tempat tinggal saya belum ada yang jualan olos. Kata temen siapa tahu ada rezekinya, terus banyak yang beli. Terus saya coba, alhamdulillah nyampe sekarang berjalan lancar, bisa nutupin hutang yang di bank sampai lunas.
Kalau ingat usaha itu bangkrut itu bikin sedih. Karena mobil sampai ketarik leasing gara-gara tidak kuat bayar setoran. Ya diikhlasin aja. Siapa tahu ada berkah di balik kebangkrutan itu. Kalau mau usaha buat kalian jangan ragu-ragu, terus jangan dilihat dari modal besar untung besar. Karena zaman sekarang banyak modal dikit untung besar itu yang sangat dibutuhkan. Jadi kita tidak perlu banyak keluar modal, yang penting hasilnya besar. Contohnya ada pada diri saya yang tadinya usaha modal besar, taunya untungnya tidak seberapa. Sekarang modal yang kecil, untungnya alhamdulillah besar. Teh, motivasi buat para yang mau buka usaha itu motivasinya apa teh? Janganlah meremehkan usaha yang kecil, karena usaha besar belum tentu bisa menjadi lebih besar. Berusahalah dari yang kecil dulu, yang bisa minim resiko. Teh, kalau modal awal jualan ini berapa ya teh? Untuk modal awal jualan olos paling 100.000 juga sudah bisa kebeli semuanya. Dari tepung tapioka, tepung terigu, kubis, daun bawang, cabai rawit, dan bumbu-bumbu. Itu 100.000 sudah cukup, sudah bisa buat beli semua. Berarti modal 100.000 itu udah bisa usaha ya teh? Alhamdulillah, jualan olos modal 100.000 sudah jalan. Kalau untuk harga olos itu berapa per satunya teh? Harga olos 1 piece Rp1.000. Cukup terjangkau, banyak disukai para remaja, apalagi anak-anak dan remaja itu sangat suka sekali dari rasa olos yang gurih, pedas, jadi membuat yang makan itu ketagihan. Teh, tips buat para ibu-ibu yang mau belajar olos itu gimana teh? Buat para ibu-ibu yang mau belajar olos bisa datang ke sini. Akan saya ajarkan sampai bisa tanpa dipungut biaya, dari cara bikin, cara menguleni, bumbu-bumbu, takaran, terus cara penggorengan, semuanya sampai bisa di sini gratis. Silahkan yang mau belajar, jangan malu-malu. Silahkan datang ke sini. Alamat lengkap tetehnya itu di mana? Untuk alamat lengkap di Desa Talo, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, RT 4 RW 1. Kalau untuk penggorengan olos sendiri itu ada tekniknya nggak sih teh? Untuk penggorengan olos, tekniknya harus sering dibolak-balik agar matangnya merata, jadi tidak gosong sebelah. Terus temperatur apinya juga harus diatur, jangan terlalu besar, sedang saja. Karena kalau terlalu besar, kadang matangnya hanya di luar, jadi kulit di dalamnya masih putih. Terus untuk waktu penggorengan cukup 5 menit, olos sudah matang. Kalau warnanya sudah kecoklat-coklatan, itu tandanya sudah matang.